Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kepada video yang kedua. Oke, jika sebelumnya kita belajar tentang real suita, real sopta yang artinya bisa melakukan sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu dengan real keyo. Real keyo maknanya si pembicara berjanji untuk melakukan sesuatu dan dia menepatinya. Baik, ini video yang kedua, jadi akan ada 2 video saja. Nah, kita akan belajar tentang emyeonso dengan erogada atau oda. Oke, ada myeonso, erogada, oda ya. Oke, kita masuk kepada yang pertama dulu. Oke, pertama myeonso. Kata kerja diikuti dengan myeonso berarti nanti ada pacim atau tidak ada pacimnya. Apa itu myeonso? Myeonso digunakan untuk menunjukkan 2 buah kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu. Menunjukkan 2 kegiatan dalam satu waktu. Bingung ya menunjukkan kegiatan dalam satu waktu? Nah, misalkan menunjukkan 2 kegiatan dalam satu waktu, misalkan makan sambil nonton. Makan sambil telepon. Makan juga, ya telepon juga. Berarti itu 2 buah kegiatan dilakukan dalam satu waktu. Sambil makan misalkan. Nyem-nyem. Gimana? Nah, itu 2 kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu. Rumusnya adalah myeonso ya. Baik, yang pertama kata kerja tidak ada pacim, yorihada artinya masak, maka menjadi yoriha myeonso. Ikta membaca, ini kurang n-nya ya. Menjadi ilge myeonso. Nah, berarti myeonso ini merupakan penghubung antara 2 buah klausa ya. Jadi klausa pertama apa? Sambil melakukan apa ya. Nah, contoh yang pertama saya buat dipisah ini ya. Unjon hada titik. Kemudian contoh berikutnya chonhwa haji maseyo. Maka digabungkan dengan rumus tata bahasa ini. Jadi maksudnya apa? Jangan menelepon sambil mengemudi. Sambil mengemudi, telepon. Iya. Oke. Nah, itu tidak boleh. Maka ekspresinya seperti apa? Unjon hada menjadi unjon hamyeonso chonhwa haji maseyo. Jangan menelepon sambil mengemudi. Unjon hamyeonso chonhwa haji maseyo. Oke. Contoh berikutnya, geimel hada titik. Kemudian kidari seyo. Jadi digabungkan dengan myeonso menjadi apa? Geimel hamyeonso kidari seyo. Tunggulah sambil bermain game. Berarti dia nunggu ya sambil main game. Aduh, lama banget sih main game. Gimana sih lama banget sih main game. Geimel hamyeonso kidari seyo. Oke. Contoh berikutnya, nah, 저는 텔레비전을 보다, nonton TV, nonton televisi, babel mogoyo. Oke, jadi apa? 저는 텔레비전을 보면서 babel mogoyo. Jadi apa? Saya makan sambil nonton film. Gitu ya. Jadi sambil nonton film, maka 2 buah kegiatan. Oke, yang terakhir ini ada 저는 숙제를 하다 음악을 들어요. 음악을 듣다 ya. Digabungkan jadinya apa? 저는 숙제를 하면서 음악을 들어요. 저는 숙제를 하면서 음악을 들어요. Artinya apa? Saya mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas. Saya mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas. Biasanya apa? Ini kan, misalkan sambil ini. Nah, itu sambil mengerjakan tugas. Karena ada beberapa orang yang cenderung belajar sambil mendengarkan musik. Kalau saya tipikal orangnya belajar sambil mendengarkan musik atau mendengarkan suara-suara yang lain. Misalkan suara film atau radio. Jadi harus ada suara. Itu memberikan saya semangat gitu ya. Oke. Itu penjelasan tentang myeonso. Kita lihat contoh yang berikutnya ini. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika menggunakan myeonso ini, maka yang harus melakukannya satu orang yang sama.
Ya kan, satu orang melakukan dua kegiatan di satu waktu. Maka ketika dua orang melakukan dua kegiatan itu tidak termasuk. Contohnya apa? 저는 숙제하면서 동생은 음악을 들어요. Adik mendengarkan musik sambil saya mengerjakan PR. Nah, ini tidak benar. Nanti akan ada rumusnya sendiri, ya. Atau pakai rumus go, 저는 숙제하고 동생은 음악을 들어요. Saya mendengarkan musik, kemudian saya mengerjakan tugas, kemudian adik mengerjakan saya mengerjakan tugas dan adik mendengarkan musik. Nah, itu pakai go bisa. Tapi ketika pakai myeonso ini salah karena harus subjek yang sama. Contoh yang berikutnya ini berkaitan dengan kondisi masa lampau ya, yang ini ya. Oke, kita lihat dulu. 어제 고향 친구하고 커피숍에서 커피를 마시면서 이야기했어요. Maksudnya apa? Saya ngobrol sambil minum kopi di coffee shop bersama teman dari kampung. Maka ketika waktu time-nya OJ kemarin, iyagi hesoyonya ini cukup di bagian paling akhir saja. Myonso-nya tetap. Mashida menjadi mashi myonso. Tapi contoh keduanya, OJ koyang 친구하고 커피숍에서 커피를 karena kita mau pakainya 마셨어요, jadinya 마셨으면서 이야기했어요 ini salah. Jadi ini tidak bisa 마셨으면서, jadi cukup 마시면서 saja. 마시면서 keterangan lampaunya ada di bagian ujung 이야기했어요. 어제 고향 친구하고 커피숍에서 커피를 마시면서 이야기했어요. 방을 먹으면서 이야기했어요. 피자를 먹으면서 이야기했어요. Jadi gimana kehidupan di kampung? Semuanya baik-baik saja sambil minum kopi gitu ya. Nah, baik, itu penjelasan tentang myonso. Jadi myonso digunakan untuk menunjukkan kalau ada dua buah kegiatan dilakukan dalam satu waktu. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir. Oke, di sini ada rogada. Kata kerja diikuti dengan ro. Ingat, ro ya. Kalau sebelumnya itu ro. Ro-nya ro yang tidur ya, yang artinya mengarah. Ro. Saya besarkan. Nah. Oke. Pernah belajar tentang ro juga kan? Nah, yang kita pelajari ini bukan ro yang ini ya, salah. Tapi ro ya, ro-nya yang besar. Saya tulis lagi di sini. Ro. Nah. Jadi ini yang benar. Nah. Ro ini bukan, tapi kita pakai ro yang ini. Ya, ingat ini ro. Nah, jadi ro gada selalu diikuti gada atau oda atau danida. Jadi maksudnya ketika mau pakai ro ini ada kata kerja yang maknanya itu bisa pergi datang. Jadi ada perpindahan di sana. Jadi kalau kata kerja yang lain, misalkan berenang, misalkan memasak, misalkan mengemudi, itu tidak bisa masuk untuk gada ini. Jadi misalkan ro suyong hada, nggak bisa, tapi pakainya gada, oda atau danida. Oke, sekarang kita contoh. Nah, ini tata bahasanya digunakan untuk menunjukkan arah perpindahan, baik pergi ataupun datang. Kata kerja dongsa, tidak ada pacim, beuda, beuro, spasi gayo, beuro gayo. Pacim, ada pacim mokta, maka menjadi mogero gayo. Nah, bahasa Indonesianya pergi untuk belajar. Pergi untuk makan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Misalkan pergi untuk tadi berenang. Jadinya apa? Berenang apa? Suyong hada, jadinya suyong haro gayo. Suyong haro gayo. Contoh lagi misalkan datang untuk meminjam. Berarti kan datang dulu ya, nanti ada datang kan pakainya oda. Meminjam apa? Bilida kan? Billy tambahkan ro. Billiro spasi wayo. Karena sudah lampau mungkin billiro wasayo. Nah, ini bisa. Maka menggunakan
Biliro wayo, atau biliro wassoyo. Jadi datang untuk meminjam. Maka ada perpindahan. Ya. Nah, contoh yang pertama nih kita lihat. Anishiga yagel saro yakguge gayo. Nah, biasanya ketika ro gada itu ada keterangan tempat yang muncul. Nah, jadi yang lebih mudahnya saya letakkan di antara ro gada. Misalkan di sini ya, ro gada. Sebentar. Di sini ini. Di sini ya. Ro gayo. Nah, maka diselipkannya di sini. Ada keterangan di sini ada Jangsu, tempat. Nah, maka ro selipkan nama tempatnya di tengah-tengah ro gayo. Nah, contohnya seperti ini. Anishiga yagel saro yakguge gayo. Jadi mudah menerjemahkannya. Ani, lari ke belakang ya kan, cari predikatnya. Ani pergi ke apotik untuk membeli obat. Ya, lihat bagaimana cara saya menerjemahkan. Ani lari ke belakang, lari ke predikat, pergi ke apotik untuk membeli obat. Nah, yakguknya digunakan setelah atau sebelum gayo ini. Karena ada beberapa versi, ada beberapa tipe. Ada yang yakguknya posisinya di sini nanti. Anishiga yakguge yagel saro gayo. Pergi untuk membeli obat di apotik, pergi ke apotik. Nah, ketika yakguknya ada di sini, maka konsentrasi kita untuk menerjemahkan pergi kemananya dulu itu suka terpecah. Jadi nanti khawatir bingung. Nah, kalau seandainya yakguk keterangan tempatnya diposisikan di sini, maka akan mudah untuk menerjemahkannya. Jadi Ani pergi ke apotik untuk membeli obat. Oke. Contoh berikutnya. Oje 저녁을 먹으러. Karena mokta ya, kata kerja ada pacimnya. 먹으러, kemudian 누나 집에 갔어요. Jadi apa? Kemarin saya pergi ke rumah kakak untuk makan malam. Berarti saya numpang ya. 어제 저녁을 먹으러 누나 집에 갔어요. Bagaimana seandainya keterangan tempatnya tidak muncul? Misalkan 어제 저녁을 먹으러 갔어요. Ini juga bisa. Saya pergi untuk makan malam. Tapi kalau ada keterangan tempat berarti lebih jelas pergi kemana. Kalau saya contohnya 누나 집에 갔어요. Pergi ke rumah kakak. Berikutnya 형이 반바지를 바꾸러 백화점에 가요. Jadi si kakak, abang pergi ke mall. Ngapain? Untuk menukar celana pendek. Bakuda, saya berikan contoh di bawahnya ya. Untuk kata kerja selain bakuda yang artinya tukar, ini untuk pakaian. Pakainya adalah kyohwan hada. Maka berubah menjadi kyohwan haro. Nah, jadi bakuda boleh diganti dengan kyohwan hada. Ketinggalan ini sini. Kyohwan. Nah, ya kyohwan haro. Kyohwan hada itu artinya menukar. Misalkan kita membeli baju, tapi bajunya terlalu kecil. Nah, ketika kita mau tukar, kita bawa bajunya, kita minta dengan yang lain, maka itu kyohwan hada. Maka Hyongi banbajirel bakuro bekhwajome gayo atau kyohwan haro bekhwajome gayo. Maka bisa seperti itu. Oke, contoh berikutnya kimchi를 만들다. Maka kimchi를 만들러 한국 친구 집에 왔어요. Jadi saya datang ke rumah teman Korea untuk membuat kimchi. Nah, contoh kimchi를 만들러 di sini, kenapa bukan 만들으러? Lihat video tentang real talak. 만들다, jadi untuk
kata kerja yang berakhiran dengan real, jadi tidak menggunakan e lagi, cukup ro saja. Maka menjadi 김치를 만들러 한국 친구 집에 왔어요. Terus yang terakhir, 왜 학교에 왔어요? 왜 학교에 왔어요? Sedangkan libur ya. Kenapa kamu datang ke sekolah? 왜 학교에 왔어요? 한국어 사전을 찾으러 왔어요. Jadi dia mungkin ketinggalan kamusnya. Jadi dia bilang, saya datang untuk mencari kamus bahasa Korea. 한국어 사전을 찾으러 왔어요. 학교nya masuk di sini? Tidak masuk kan? Tidak saya masukkan. Kenapa? Karena sudah jelas. 왜 학교에 왔어요? Kenapa kamu datang ke sekolah? Berarti kan tidak perlu jelaskan lagi. Kenapa saya datang ke sekolah? Tidak. Tapi cukup 한국어 사전을 찾으러 왔어요. Atau 한국어 사전을 찾으러 학교에 왔어요. Ketika kondisinya tidak di sekolah. Baik, demikian untuk penjelasan ro, gada, ro, oda, ro, dan nida ini. Jadi boleh menggunakan kata kerja yang ada maknanya perpindahan, baik yang ada di sini gada, oda, danida, dero gada, dero oda juga bisa. Baik, semoga videonya bisa dipahami. Silakan kerjakan tugasnya saja. Tetap semangat dan tetap sehat, jaga kondisi. Terus berpikiran positif, jangan berpikiran negatif kalau coronanya akan makin parah bagaimana. Tidak apa-apa, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semoga kita bisa bertemu di perkuliahan onsite. Kita berharap semua agar semuanya bisa sehat dan pandemi cepat berlalu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tolong dipahami kembali, dibaca kembali, dilihat kembali videonya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan langsung pada saya. Tidak ada tugas, kerjakan buku latihan saja. Terima kasih. Oh ya, jangan. Kemudian untuk UTS, UTS-nya sampai bab terakhir saja. Dari yang terakhir kita awal dari mulai bab berapa? 11 sampai bab 16. Jadi 5 bab. 11, 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 6 bab. UTS-nya sampai 6 bab. Jadi bab 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. 16 berarti yang ini terakhir ya. Berarti sudah banyak tata bahasanya ya. Baik, demikian penjelasan tentang tata bahasa tadi apa ya? Lupa saya. Apa? Myonso ya, sambil dengan pergi untuk datang, untuk berkegiatan untuk. Sampai jumpa. Terima kasih. Kamsahamnida.